Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85 dari kelas Data Mining A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, praktikum data mining mengenai dataset preparation menggunakan Pandas. Untuk modulnya sendiri ada di sini. Modul 3 ini terdapat 6 soal yang harus dikerjakan dan terdapat 2 dataset yang akan digunakan, yaitu iris.csv dan iris-testing.csv. Untuk dataset iris ini mengenai petal dan sepal bunga. Di sini untuk nomor satunya yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mengimport dulu dataset iris.csv-nya itu ke dalam dalam Google Colab. Di sini saya sudah mengupload atau mengimport iris.csv-nya. Di sini ini merupakan data iris.csv. Kemudian kita perlu membacanya pada Google Colab. Yang pertama kita lakukan yaitu kita perlu mengimport Pandas as PD atau alias PD untuk mempermudah kita dalam penulisan kode selanjutnya. Kemudian kita masukkan data Excel iris.csv ini ke dalam Pandas dan harus dibaca. Pertama kita membuat variabel df_iris yang berisi mengenai library Pandas data frame, kemudian kita melihatnya menggunakan pd.readcsv dengan csv yang berjudul iris.csv. Kemudian kita panggil df_iris.csv untuk mengetahui nilainya. Di sini terdapat 5 kolom dan 150 baris. Tapi tidak bisa ditampilkan semua, jadi hanya beberapa kolom dan beberapa baris saja yang ditampilkan. Tapi iris.csv-nya berhasil dilihat oleh Google Colab. Kolomnya itu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian ada variety. Kemudian soal nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke dalam data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Untuk V baru sendiri ini merupakan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi. Untuk V lamanya merupakan nilai asli data sebelum dinormalisasi, dan V max merupakan nilai maksimal dari kolom tersebut, dan V min merupakan nilai minimum dari kolom tersebut. Nah, saya sudah membuat kodenya seperti ini. Untuk V lama ini karena merupakan nilai data asli sebelum normalisasi, jadi kita tuliskan saja data V lama sama dengan data df_iris. Namun karena variety ini merupakan tipe data string dan tidak bisa dilakukan perhitungan matematis, sedangkan kolom-kolom lain merupakan tipe data float yang bisa dilakukan perhitungan otomatis, maka variety ini harus dipisah terlebih dahulu agar data tidak error. Jadi kita index slicing dulu, kita kecualikan untuk yang variety. Kita index slicing yaitu df_iris, kita slicing dengan untuk indeks yang sepal, untuk kolom yang sepal length, sepal width, petal length, petal length, dan petal width saja yang akan kita lakukan perhitungan matematis. Kemudian untuk V min ini, karena V min ini merupakan nilai minimum dari suatu kolom, maka kita tulis saja V lama dot min untuk mengetahui nilai minimum dari suatu kolom. Kemudian untuk V max-nya sendiri merupakan sama dengan V lama dot max untuk mengetahui nilai maksimumnya. Kemudian untuk V barunya sendiri kita tuliskan V lama ini kita masukkan nama variabelnya saja, karena pada variabel ini sudah terdapat nilai-nilai yang kita jabarkan sebelumnya. V lama dikurangi V min dibagi V max min V min. Kemudian kita panggil V baru untuk mengetahui hasilnya. Di sini telah terdapat nilai data setelah dinormalisasikan, sehingga nilainya itu hanya pada rank 0 sampai 1 saja. Di sini dapat dilihat nilainya hanya 0 sampai 1 saja dan tidak ada yang lebih dari 1.
Namun karena ini data normalisasi akan digunakan untuk data-data berikutnya, kita perlu membuat V baru ini memasukkan V baru ke dalam variabel lain untuk mempermudah kita penulisannya dan tidak bingung apabila tertukar dengan data normalisasi iris testing itu. Dan di sini juga belum ada variety, kita belum mengetahui apa saja ini merupakan variety apa, karena tidak ada penjelasan varietinya, jadi kita perlu tambahkan variety baru juga. Di sini kita buat V baru, kita panggil lagi V barunya, variabel V baru, kemudian kita joinkan V baru ini dengan df iris, dengan data set iris, bagian kolom variety. Nah, di sini sudah di-join, nanti ini hasil ini akan di-join dengan nilai variety. Kemudian kita perlu buat variabel baru untuk mempermudah ke depannya, yaitu new df iris sama dengan V baru. Kemudian kita panggil new df iris-nya. Di sini merupakan data normalisasi yang lengkap antara df new iris ini. Terdapat variatinya juga. Jadi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width sudah ternormalisasi dan datanya hanya dari 0 sampai 1 saja. Dan terdapat jelas variatinya itu merupakan variati apa gitu. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu kita diminta untuk mencari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid sendiri dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat fungsi dulu, yaitu def centroid. Kita membuat fungsi centroid dengan parameter, kita memanggil new df iris atau nilai iris yang telah ternormalisasi, dan membuat parameter baru yaitu parameter variety. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu ctd yang berisi data set iris yang telah dinormalisasi atau new df iris, kemudian kita slicing dengan new data set iris dengan kolom variety sama dengan variety. Maksudnya parameter variety yang ada di sini ini sama dengan kolom variety yang ada di data set iris. Karena kemudian kita panggil lagi ctd-nya, variabel ctd, karena variety-nya ini tidak bisa karena variety ini merupakan string dan tidak bisa dilakukan perhitungan matematis, maka kita keluarkan dulu dengan menggunakan ctd.ilog dengan semua kolom, semua baris kecuali dikurangi 1 gitu. Kemudian kita mereturn nilai ctd-nya untuk menghitung mean atau nilai rata-rata dari suatu kolomnya itu. Kemudian kita bisa execute untuk mengetahui apakah ini berhasil, dan ini berhasil. Kemudian untuk memanggil nilainya sendiri, kita menggunakan fungsi print. Di sini telah terdapat nilai-nilai rata-rata dari seluruh data pada suatu kolom. Yang pertama kita harus mengeprint setosa dulu. Kita menggunakan ini, kita salin lagi tapi disesuaikan gitu. Untuk yang setosa kita tuliskan centroid new dengan parameter new df iris dengan variatinya sentosa. Untuk versi color juga dituliskan versi color, dan untuk virginica juga dituliskan virginica. Kemudian untuk hasilnya atau outputnya yang didapatkan yaitu seperti ini. Untuk setosa, sepal length-nya hasilnya sekian, sepal width, sepal petal length, dan petal width-nya hasilnya sekian. Untuk versi color sendiri, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya dengan hasil sekian, dan virginica dengan sepal length dan sepal width, petal length, dan petal width dengan hasilnya sekian. Ini merupakan mean atau nilai rata-rata dari suatu kolom yang ada di data iris yang telah dinormalisasi. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu kita diminta untuk memasukkan iris testing.csv ke dalam data frame. Yang pertama kita harus normalisasikan dulu iris testing.csv ini menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Maksudnya ini normalisasinya
syaratnya sama seperti yang ada di nomor 2, yaitu nilai atributnya range-nya 0 sampai 1. Untuk V barunya rumusnya sama, yaitu V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Di sini saya masukkan dulu df kita masukkan dulu iris testing.csv-nya dulu karena saya sudah mengimportnya, jadi kita tinggal langsung menuliskan untuk pembacaannya saja. Kita membuat variabel baru yaitu df_iris testing, kemudian kita panggil data frame ini kita panggil menggunakan data frame, dan untuk melihatnya menggunakan read ini dengan judul CSV-nya yaitu iris testing CSV. Kemudian kita panggil variabelnya untuk memanggil nilainya. Di sini diketahui ada sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, dan variety. Ini kolomnya sama seperti yang ada di iris CSV, tapi nilainya sama. Nilainya berbeda. Kemudian karena kita diminta untuk menormalisasikannya, kita tulis saja V lamanya merupakan df_iris testing dengan indeks slicing sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Ini digunakan untuk mengeluarkan nilai variety dulu, karena variety merupakan string yang tidak bisa dilakukan perhitungan matematis. Kemudian untuk V min-nya kita ambil dulu V lama dot min untuk mengetahui nilai minimumnya, V max yaitu V lama dot max untuk mengetahui nilai kolom maksimumnya. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan yaitu V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. Kemudian kita panggil V barunya untuk mengetahui hasilnya. Di sini telah ternormalisasi nilai-nilai pada setiap kolom dan setiap barisnya sehingga nilainya berada pada range 0 sampai 1 saja, tidak ada yang lebih dari 1. Namun karena V baru ini masih berbentuk variabel dengan nama yang umum, kita perlu mengkhususkan namanya untuk mempermudah untuk ke depannya. Kemudian kita juga perlu menambahkan nilai variety pada setiap barisnya ini, karena kita kan tidak tahu variety apa pada indeks ke 0 gitu. Baris indeks ke 0. Yang pertama kita lakukan yaitu kita panggil dulu variabel F barunya, kemudian kita joinkan dengan variety yang ada di df_iris testing. Kemudian ini karena sudah di-join, kemudian kita mengkhususkan dulu namanya untuk mempermudah ke depannya. Saya menggunakan nama new df_iris testing yang merupakan isinya merupakan V baru. Kemudian kita panggil new df_iris testing untuk mengetahui nilainya. Di sini untuk sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, kemudian ada variety juga. Di sini nilai normalisasi iris testing sudah selesai dibuat dan sudah terdapat variety untuk mengetahui ini merupakan sepal length, sepal width, petal length, dan petal width milik variety siapa gitu. Kemudian untuk nomor 5 yaitu kita diminta untuk memprediksi kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antar setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Untuk Euclidean distance-nya itu rumusnya seperti ini. Sudah saya tuliskan. Nah, untuk itu pertama yang kita harus lakukan yaitu kita perlu membuat fungsi Euclidean distance-nya dulu. Saya membuat fungsi Euclidean distance dengan parameter new df_iris dan centroid. Ini new df_iris ini merupakan data iris yang telah dinormalisasikan. Untuk centroidnya sendiri ini merupakan parameter baru. Kemudian untuk menampung hasil Euclidean distance-nya itu saya membuat variabel hasil underscore Euclidean dengan nilai 0. Karena ini kan nilainya masih 0. Kemudian kita buat perulangan dulu. For i in centroid.index. Kemudian untuk hasil EU-nya kita tambahkan dengan new df_iris atau dataset iris yang telah dinormalisasikan dengan indeks i dikurangi centroid dengan indeks i dipangkatkan 2 ini.
Ini dipangkatkan 2. Kemudian karena ini terdapat akar, maka kita return hasilnya dulu, yaitu hasil underscore EU dipangkatkan setengah. Setengah ini sama dengan akar. Kemudian untuk variatinya sendiri, kan saya membuat variatinya itu terdapat 3 varieties disesuaikan dengan yang ada di iris-nya, dataset iris. Variatinya itu ada setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian kita buat variabel prediksi dengan yang berisi dictionary, kemudian membuat perulangan lagi for I in variety, kemudian for IJ in new df iris testing.index, kemudian jika prediksi I sama dengan Euclidean distance, new df iris testing dengan parameter lainnya yaitu centroid, new df iris, dan I, kemudian kita bisa print prediksinya. Ini digunakan untuk mengetahui nilai prediksi iris-nya itu menggunakan Euclidean distance. Kemudian kita panggil, di sini didapatkan data untuk setosa pada indeks ke-0, kemudian ada nilainya, kemudian ada versicolor dan virginicanya. Karena ini masih berantakan dan ke bawah, sehingga kita susah untuk melihatnya secara lebih jelas, maka kita perlu membuat variabel baru, yaitu variabel df prediksi yang mengubah hasil prediksi ini, variabel prediksi nilai prediksi ini ke dalam bentuk tabel-tabel, yaitu kita menggunakan PD data frame dengan prediksi, kemudian kita panggil dengan df prediksi. Di sini datanya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Untuk setosa, datanya sekian, versicolor sekian, dan virginica sekian. Merupakan data yang telah dinormalisasi itu. Kemudian untuk hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Karena kita sudah membuat itu, karena kita sudah membuat DF prediksi atau nilainya sudah diketahui yang prediksi ini kita bisa menentukan akurasinya lewat ini semua dengan kode seperti ini. Nah, pertama yang lakukan, kita harus membuat variabel baru, yaitu variabel akurasi, dan berisi data frame, berisi library data frame untuk yang setiap kolom, untuk membuat setiap kolomnya sehingga lebih jelas datanya. Kemudian kita masukkan variabel prediksinya, kemudian kita tambahkan dengan ID xmin dengan XSJ. Kemudian kita panggil df akurasi untuk mengetahui nilainya. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya yang merupakan nilai dari variabel-variabelnya itu, yaitu ada setosa sampai dengan indeks ke-9, kemudian versicolor, virginica, dan selanjutnya. Kemudian untuk menghitung persenannya ini, karena kita sudah tahu, jadi kita perlu kode seperti ini. Jika true sama dengan 0, maka for I in df akurasi.index dilakukan perulangan, yaitu df akurasi log I, log dengan indeks I sama dengan df iris testing. Ini df iris testing dengan lokasi pada indeks I pada kolom variety, dan jika benar hasilnya akan ditambahkan 1. Kemudian untuk result atau hasil akhirnya itu true dibagi len untuk data iris testingnya, dan dikalikan dengan 100%. Ini maksudnya 100%. Kemudian kita print keakurasian klasifikasi dengan result, dengan memanggil variabel result berapa persen gitu. Di sini didapatkan keakurasian klasifikasi yaitu 96,67%. Jadi pengklasifikasian dataset iris ini ada pada 96%. Ada beberapa data yang salah sehingga nilainya tidak pas 100%.
Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kurang kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.